Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 419 yang mana hadis ini membahas tentang kewajiban kita merapatkan shaf pada saat sholat berjamaah. Jadi teman-teman yang sholat berjamaah itu hal yang harus diutamakan, yang harus diperhatikan adalah merapatkan shaf. Nah, jadi kalau kita merapatkan shaf itu, nah jalannya seperti ini. Antara kaki, ini kan kaki kita nih, kaki kita yang bagian kiri dengan kaki orang yang bagian kanan. Harusnya seperti ini. Nggak boleh dia seperti ini. Kebanyakan orang itu seperti ini. Nanti kita akan bahas kenapa mesti harus seperti ini, tidak boleh seperti ini. Ya. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rususufufakum wa qaribu bainaha wa hadzu bil a'naqi rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, Rusu sufufakum, rapatkanlah shaf-shaf kalian, wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah jarak, bainaha itu antara saf-saf itu ya. Jadi antara satu saf ke saf yang lain harus didekatkan. Wahadzu bil a'naqi, dan luruskanlah leher-leher kalian. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wan Nasa'i, dan hadis ini juga dan Imam Nasa'i, washahahu Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban menilai hadis ini sahih ya. Nah, jadi di sini ya dijelaskan bahwasanya kita mesti merapatkan saf-saf, kemudian mendekatkan jarak antara saf satu dengan saf yang lainnya, dan luruskanlah leher-leher kalian. Jadi betul-betul harus lurus seperti itu ya. Makna keseluruhannya adalah orang-orang yang sholat berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita sholat itu pastinya posisi kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barisan mereka sama dengan barisan kaum mujahid. Jadi barisan kita itu sama dengan barisannya tentara perang. Seperti itu. Mujahid. Salat yang merupakan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan jihad. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang panglima yang mahir dan imam yang selalu mengharapkan kebaikan. Jadi ada dua kemampuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang panglima yang mahir dan juga imam yang selalu mengharapkan kebaikan. Beliau Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita ini merapatkan shaf mereka dan meratakannya serta menutupi semua celah
yang ada di antaranya. Jadi semua celah itu ya, kalau misalkan kaki kita berdempetan antara satu dengan yang lain itu, pasti kan begini nih kalau kebanyakan orang nih. Nah, kebanyakan orang pasti begini. Nah, upayakan itu harusnya begini. Jadi nggak ada celah lagi, seperti itu. Dengan maksud agar musuh-musuh, yaitu setan, tidak akan dapat memasuki celah-celah shaf dan melancarkan gangguannya kepada orang yang sedang sholat. Nah, hal ini merupakan suatu perkara yang memang sering kita anggap remeh oleh kebanyakan orang. Kecuali bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh sering kadang hal-hal kecil itu dianggap remeh dan ini mesti harus diperhatikan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk meratakan dan merapatkan shaf serta menutupi semua celah dan meratakan leher ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsusun. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbul ladzi mencintai orang-orang yang yuqatilu fi sabilillah yang ikut berperang di jalannya. Itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Soffan yang mana dalam barisan yang teratur ka'annahum seolah-olah mereka itu bunyanun marsusun seperti bangunan yang kokoh. Nah, itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Quran surat As-Saff ayat 4. Kemudian analisis lafadznya. Rusu sufufakum artinya adalah rapatkanlah barisan atau saf kalian di sini hingga tidak ada suatu celah pun di antara kalian. Jadi kita merapatkan saf itu jangan sampai masih ada celah. Jadi kalau misalkan kita rapat, betul-betul pepet tuh kaki teman kita seperti itu atau kaki orang lain seperti itu supaya nggak ada celah sama sekali. Karena kalau misalkan ada celah, selesai. Kemudian waqaribu bainaha, dekatkanlah masing-masing saf yang lainnya dengan jarak yang kurang lebih 3 hasta. Jadi kurang lebih 3 hasta kita dekatkan saf dengan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berdekatan agar dekatnya tubuh dapat menjadi penyebab bagi dekatnya ruh dengan kerukunan antar sesamanya hingga setan tidak mampu melancarkan godaannya kepada mereka. Jadi simpelnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman nyapu di pekarangan di itu kan biasanya menggunakan sapu lidi. Kalau misalkan sapunya cuma 3 orang atau 3 biji 3 helai lah atau 4 biji kayak gitu kan. Nah, terus renggang lagi, maka kotoran itu tidak akan bersih seperti itu kan. Beda kalau misalkan dia antara sapu lidi dengan sapu lidi yang lain itu, lidi yang satu dengan lidi yang lain itu rapat, betul-betul rapat, diikat rapat kayak gitu. Kotoran apapun, sampah apapun pasti akan habis gitu ya, pasti akan bisa tersapu, pasti akan bersih seperti itu. Nah, begitu juga kalau misalkan kita di dalam bermasyarakat itu mesti harus gotong royong, kita mesti harus rapatkan betul barisan kita, rapatkan betul silaturahmi kita, kekeluargaan kita, apapun itu, ya kan? Sehingga apapun yang terjadi ya di antara orang lain kayak gitu kan, cepat-cepat kita
tangani, cepat-cepat kita atasi, ya kan, seperti itu. Wahadzu bil wahadzu bil anaki, jadikanlah leher-leher tiap orang di antara kalian itu lurus dengan yang lainnya. Jadi jangan sampai ada yang bungkuk. Jadi semua posisi leher itu lurus. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Menurut lafadznya masih ada tambahan, yaitu seperti berikut. Fawalladzi nafsi biyadi inni la aras syaitana yadkhulu min khalalis safi ka'annahul khazafu. Fawalli nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku berada di kekuasaannya, di dalam genggamannya. Inilah aras syaitana, sesungguhnya aku benar-benar melihat setan, yadkhulu min khalalis sofi, yang mana setan itu sedang masuk dari celah-celah saf, dari celah-celah barisan. Ka'annahul khazafi, seperti seekor anak kambing. Itu hadis tambahan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Fawalladzi nafsi biyadihi, ini adalah sumpah yang dikemukakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengukuhkan apa yang akan dikatakan sesudahnya, dan bahwa hal tersebut penting untuk diperhatikan. Jadi kalau misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersumpah, fawalladzi nafsi biyadihi, ini adalah sumpah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengukuhkan apa yang Rasulullah akan katakan nanti sesudahnya. Artinya ini harus diperhatikan dan bukan untuk main-main. Itu maksudnya. Dan di sini ada dua pandangan ya. Kalau misalkan pembahasan yang lalu itu kan biyadihi ini. Kalau misalkan ulama salafus sholihin dijelaskan di dalam kitab ini juga, tapi pembahasan yang lalu ya, itu ada yang dia pakai takwil, ada yang tidak pakai takwil, langsung ditatbik seperti itu aja ya. Kalau misalkan dia tatbik, dia nggak pakai takwil, jadi artinya itu demi demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya. Jadi di tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Bukan artinya ulama itu kalau misalkan tidak mentakwil itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk, bukan seperti itu. Atau mungkin menjerumuskan orang setelahnya supaya nanti menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak. Tapi ini nih ya sudah seperti ini. Jadi dibiarkan seperti ini aja artinya. Itu bukan kekuasaan di situ ya. Itu. Jadi kalau di penjelasan pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir, ulama Ibnu Katsir, di situ tetap dia tidak pakai takwil. Dia tidak di situ tanpa merusak maknanya, tanpa menyerupai Allah dengan makhluknya, dan ada lagi lengkap dan detail di situ. Jadi intinya kalau Ibnu Katsir itu tidak menggunakan takwil. Kemudian ada juga yang menggunakan takwil di sini. Ulama-ulama khalaf ya. Itu yang mana kalau mereka mengartikan itu ya istilahnya bukan dengan tangan tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kedua-duanya ini kurang lebih sama ya pandangannya.
Intinya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerupakan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu yang perlu teman-teman ini kan. Walaupun beda sudut pandangnya, ada yang ditakwil, ada pun tidak ditakwil, tapi mereka tidak pernah menyerupakan Allah dengan yang lainnya. Itu ya. Khalalus sofi yaitu celah-celah di dalam sof. Al-khazaf di sini kambing kecil yang berwarna hitam, buntutnya pendek, buntutnya pendek sekali. Kambing ini berasal dari negeri Yaman. Kemudian fikih hadisnya adalah dianjurkan meratakan barisan dan mendekatkan masing-masing saf lainnya dalam jarak yang minimal, paling minim seperti itu ya. Jadi kalau saya itu rapatnya seperti ini ya. Yang kedua, boleh bersumpah tanpa diminta untuk mengukuhkan perkara dan menerangkan kepentingan. Walaupun kita tidak diminta untuk bersumpah, tapi kita boleh bersumpah untuk hal-hal yang kita anggap penting. Seperti itu ya. Kalau misalkan biasa kita bersumpah itu pada saat kita jabatan kayak gitu kan, pada saat kita memegang suatu jabatan, kemudian kita menjadi saksi di persidangan dan lain sebagainya, itu memang dibutuhkan untuk bersumpah. Tapi kalau misalkan tidak dibutuhkan untuk bersumpah, kita bersumpah, itu juga dibolehkan untuk sesuatu yang kita anggap penting. Yang ketiga, tidak meratakan shaf dan tidak mendekatkan jarak di antara sesama saf mengakibatkan masuknya setan-setan di antara orang-orang yang sedang sholat. Jadi kalau misalkan safnya itu renggang, nggak rata, nggak rapat seperti itu ya kan, maka sholat itu jadi nggak bagus kalau dilihat kayak gitu kan. Ada yang satu terlalu ke depan, satunya terlalu ke belakang, ada yang ya asal istilahnya berdiri dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari jauh itu nggak bagus. Tapi kalau misalkan dia lurus, nah maka kelihatannya juga bagus. Dan kalau misalkan kita lihat di dalam kitab Al-Muwafaqat karya Al-Imam Asy-Syatibi, di situ dijelaskan bahwasanya ini walaupun ini wajib istilahnya sesuatu hal yang wajib hukumnya gitu ya. Tapi ini masuk pada daruriyah, hajiyah, sama saya lupa satunya ini apa ini ya. Yang mana dia itu kategorinya ini untuk memperindah, mempercantik lagi, masuk dalam kategori adab ya. Salah satunya wanita berhijab itu wajib hukumnya, tapi masuknya di sini bukan di doruriyah dan hajiahnya, tapi di saya lupa lagi tuh. Dia ada 3 pokoknya maqasidus syariah itu ya. Jadi untuk memperindah agama itu sendiri gitu ya. Jadi supaya orang kalau misalkan melihat agama Islam itu betul-betul bagus, rapi, dan ini kayak gitu. Sama dengan menutup aurat. Kalau misalkan cewek itu suka membuka aurat, itu ya gimana ya? Jadi nggak bagus kalau dilihat. Gitu. Kalau misalkan kalau orang itu jujur aja kalau masalah aurat ini kebanyakan salah tafsir ya. Itu kewajiban kita seorang laki-laki itu adalah menundukkan pandangan kayak gitu kan, menjauhi daripada hal-hal yang berbau maksiat dan zina. Walaupun ya yang kita lihat itu memang sudah ya ceweknya memang tanda kutip nakal, suka memamer aurat dan lain sebagainya, tapi kita nggak boleh mendekati hal seperti itu ya. Misalkan kenapa kamu memperkosa si A, wanita A itu ya karena dia suka mengumbar aurat, dan itu salah.
Itu ya masalah aurat dia, masalah kita ya masalah kita. Kita cowok itu tidak boleh mendekati yang namanya zina. Kalau misalkan kita melihat wanita yang seperti itu, maka tundukkanlah pandangan kita. Itu fikih untuk laki-laki. Kalau cewek ya beda lagi, itu urusan mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung hati teman-teman semuanya, kemudian penyampaian saya di dalam menyampaikan kitab ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.